Gempa dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini juga tadi sudah disebutkan berdasarkan keterangan terakhir atau terbaru dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ini sudah ada sebanyak 162 orang yang meninggal dunia. Dan pemirsa, kemudian gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat ini juga dirasakan hingga ke daerah ibu kota di Jakarta. Kita bisa lihat pemirsa ini ratusan orang berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Ini adalah situasi pada saat gempa terjadi di mana para karyawan ini keluar gedung dan juga berkumpul di ruang terbuka untuk meminimalisir risiko dampak dari gempa. Tampak mereka menunggu sampai situasi dikondusif karena khawatir adanya gempa susulan yang terjadi. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Bupati Cianjur. Sudah bergabung bersama kami ada Bapak Herman Suherman selaku Bupati Cianjur. Selamat malam Pak Herman. Malam Mbak. Pak Herman, kami mendapatkan informasi terakhir berdasarkan keterangan dari Kang Emil atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sudah ada sebanyak 162 orang korban meninggal dunia. Hingga saat ini Pak, mungkin bisa diupdate kembali atau diperbarui kembali terkait dengan korban jiwa dan juga korban luka. Kebetulan itu yang terbaru. Tadi Pak Gubernur dengan Pak Kapolda jajarannya rapat di Pendopo dan kami mendapat informasi dari daerah, dari camat, dari kepala desa, dan ditampung oleh kepala BPBD. Itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Pak Gubernur kebetulan lagi di Pendopo, Bupati Kabupaten Cianjur saat ini. Baik, artinya hingga saat ini sudah ada 162 orang korban meninggal dunia. Bagaimana kemudian? Karena itu yang meninggal bukannya di rumah sakit, tapi di warga-warga pun banyak yang meninggal gitu. Bagaimana kemudian untuk korban luka, Pak? Sudah ada pendataan sejauh ini terkait jumlahnya? Yang luka kita langsung ditangani di rumah sakit. Tapi untuk opnamenya kita tangani kerjasama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan juga kerjasama dengan Rumah Sakit Dunut Sukabumi. Baik. Jadi ditangani sementara di Cianjur, setelah itu diopname di rumah sakit kan kita kerjasama tadi. Baik, untuk proses evakuasi apakah sampai saat ini hingga malam ini masih terus berlangsung? Evakuasi masih kita hentikan karena situasi di lapangan gelap dan juga itu harus menggunakan alat berat. Kemudian juga ada jalan yang longsor ya, yang di Jalan Nasional di dekat Rumah Makan Cinta. Bahkan Pak Kapolda dengan jajaran hari ini ada di lokasi dan alat berat juga dari Kementerian PUPR sudah ada. Cuman yang permasalahannya ini di Cianjur masih ada gempa-gempa susulan. Sampai hari ini juga sampai jam sekian, jam ini sudah 88 kali gempa susulan yang besarannya 1,5 sampai 4,8 skala Richter. Jadi khawatir ada gempa lagi sehingga evakuasi kita akan arahkan nanti subuh pagi-pagi gitu. Oke, hingga saat ini memang evakuasi masih terus dilakukan, tapi memang juga ada difungsikan beberapa Kita dihentikan dulu karena masih ada gempa susulan. Oke. Walaupun informasi dari warga masyarakat di dalam gempa itu ada mobil yang terjebak. Ada beberapa mobil gitu. Baik. Tertimpa urugan longsor. Baik. Pak Herman, tadi berdasarkan informasi atau keterangan dari rekan kami yang berada di RSUD Sayang Cianjur, Pak, ini tampak situasi yang masih terus menerima pasien ataupun korban-korban yang datang ke rumah sakit. Tampak juga terlihat listrik ini sudah menyala, Pak. Apakah memang sudah aliran listrik sudah menyala? Listrik juga tadi hadir dari UV3 Cianjur dan juga dari pimpinan Jawa Barat. Listrik di Cianjur baru hanya 19% yang nyala. Kita prioritaskan rumah sakit semuanya sudah nyala karena kita mau ada operasi dan penanganan pasien. Tapi untuk masyarakat baru nyala sekitar 19%. Mudah-mudahan dalam waktu 3 hari janjinya dari PLN itu bisa clear, bisa tuntas. Oke, artinya untuk listrik ini sudah menyala tapi memang hanya
masih baru diprioritaskan untuk rumah sakit ya Pak ya, sementara untuk Iya, rumah beberapa sakit dulu. area di tempat warga ini Masih masih belum nyala. secara bertahap. Iya, Kemudian Pak, betul. berkaitan juga dengan evakuasi yang tadi Pak Herman sudah sebutkan, ada beberapa kendaraan yang terhambat akibat Masih tertimbun. akibat bukan material, terhambat. ya akibat material Iya. longsor Pak. Ini bagaimana kemudian Ya. proses pengerahan alat berat ini untuk membantu proses evakuasi yang akan Alat dilaksanakan berat sudah besok? ada di lokasi yang dipimpin oleh Pak Kapolda Jabar dengan Bapak Kapolda. Tapi karena kita situasi masih ada gempa susulan, untuk sementara kita hentikan dulu karena khawatir pada saat kita ada evakuasi ada gempa susulan sehingga membahayakan tim yang sedang bekerja. Gitu. Mudah-mudahan besok informasi dari BNPB ya tidak ada gempa lagi, kita baru bisa evakuasi gitu. Oke. Gitu. Untuk fokus atau titik-titik yang nanti akan dilakukan evakuasi pada saat subuh nanti bisa diinformasikan Daerah Pak di mana Cugenang. saja? Daerah Cugenang. Untuk jalan nasional itu depan Sinta, untuk jalan kabupaten itu jalan antara Cugenang sampai dengan Mangunkerta. Di sana masih terisolasi karena tidak bisa diakses menuju jalan itu. Ada jalan alternatif tapi sangat jauh gitu. Oke. Jadi besok kita prioritaskan itu dulu. Di samping juga kita membuat tenda-tenda darurat khusus untuk penampungan warga masyarakat yang rumahnya hancur gitu. Oke. Dan juga kita kerjasama dengan BNPB, dengan kepolisian Polda Jabar, dengan Pangdam, Pak Gubernur, termasuk Forkopimda Kabupaten Cianjur, kita terus mobile, kita terus fokuskan untuk menangani warga yang terkena musibah. Diutamakan dulu yang sakit dan yang nggak sakit kita utamakan untuk tempat perlindungan berupa tenda-tenda pengungsian. Selain itu juga makanan-makanan kita siapkan, ada dapur umum gitu ya. Dan juga banyak yang menanyakan mengenai sumbangan-sumbangan. Kami ada posko yang diketuai oleh Pak Sekda, yaitu poskonya di kantor Bupati Kabupaten Cianjur gitu ya. Dan mengenai data-data yang update nanti bisa ditanyakan ke Pak Sekda di sekretariat karena data-data ini tiap jam, tiap detik sudah berbeda-beda gitu ya. Baik, Pak Itu ya, Bu, Bupati. ya. Pak Bupati, berdasarkan keterangan juga dari rekan kami yang tadi melaporkan di RSUD, ini tenaga kesehatan ini sepertinya sudah mulai kewalahan karena tentunya masih Iya, banyak menampung. betul, Apakah betul. ada penambahan Tadi- Pak bantuan tenaga Tadi sudah ada kesehatan? penambahan. Ada penambahan dari TNI juga, dari Polri juga, kita ada penambahan. Dan juga kita ada bantuan dari rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan juga di samping itu kita khususnya untuk para tenaga kesehatan yang di Cianjur Selatan yang relatif aman, kita kerahkan dulu untuk menangani warga yang terdapat bencana alam. Begitu. Oke, hingga saat ini Pak, bagaimana kemudian berkaitan juga dengan posko bantuan yang tadi sudah disebutkan, bantuan apa saja Pak yang kemudian sangat mendesak terutama untuk malam ini, warga Yaitu- banyak sekali korban yang tentunya akan bermalam. Ya, terutama untuk tenda darurat dan makanan, karena makanan mereka sudah tidak ada, gitu. Dan juga bantuan kesehatan, terutama itu juga, yang karena banyak warga yang shock, gitu. Untuk obat-obatan sendiri Pak, seperti apa Pak? Untuk obat-obatan sementara kita masih cukup, tapi untuk besok, lusa kita evakuasi yang baru belum tentu. Karena hari ini sudah banyak sekali. Tadi saya lihat diperkirakan di rumah sakit saja tadi sekitar 700-an kurang lebih gitu. Oke. Ya. Kemudian juga Pak berkaitan dengan posko yang tadi Bapak sebutkan, apakah kemudian ada mengerahkan beberapa posko di daerah-daerah lain juga Pak selain tadi yang sudah disebutkan? Termasuk Polres Bogor juga tadi informasi dari Kapolres Cianjur membuat posko di Cipanas gitu. Dan juga termasuk dari provinsi juga membuat posko, Pak Kapolda juga membuat posko gitu. Kita bantu-bantu sehingga mudah-mudahan dengan bantuan dari sana sini bisa meringankan warga masyarakat Kabupaten Cianjur ya. Untuk evakuasi yang akan dilakukan subuh ini rencananya akan pada pukul berapa subuh Pak? Subuh kita langsung dan kita setelah mendapat jaminan dari BNK
tidak ada gempa susulan, kita akan langsung operasi besok pagi ya. Oke, akan mengerahkan bantuan dari siapa saja Pak untuk bantuan Ada evakuasi besok? alat berat dari Kementerian PUPR, sudah lengkap di sana ada. Oke, baik. Ya? Terima kasih Oke. Bupati Nuhun ya. Cianjur, Nuhun, Bapak mangga, Herman mangga, Suherman mangga. sudah berkenan untuk berdialog bersama kami di Breaking Iya, News TV ya, One. nuhun ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Nuhun. Ya pemirsa, itu tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang tadi menginformasikan bahwa memang evakuasi pada malam hari ini akan dihentikan sementara karena memang ada beberapa kali gempa susulan sehingga evakuasi ini akan dilakukan esok subuh. Dan pemirsa, gempa dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini terasa hingga Gedung Majelis Ulama Indonesia yang berada di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Gempa yang terjadi ini langsung membuat semua orang yang berada di dalam gedung berhamburan menyelamatkan diri. Puluhan orang langsung menuju ruang terbuka. Mayoritas dari mereka yang menyelamatkan diri ini tidak membawa barang apapun dari ruangan masing-masing.